Baik teman-teman, selamat malam, selamat datang di hari ke-9 Forex First Class ya. Jadi pada hari ini kita akan sedikit mereview pelajaran ke belakang, tapi juga saya akan kasih satu kesimpulan tentang stop loss yang harus teman-teman gunakan dengan rule yang sangat baku untuk buffer zone. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lupa, jadi kita lihat materinya aja ya. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, kita bahas dulu apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin ya. Jadi kemarin kita ngomongin tentang plan yang kita bisa gambar di TradingView, platform chartingnya yang kita punya. Yang pertama yang perlu teman-teman pelajari adalah cara-cara menggunakan bagaimana teman-teman bisa pakai tools-tools yang ada di dalam TradingView. Karena sekali lagi saya bahas, kita perlu punya dua skill yang teman-teman perlu pelajarin di dalam basic skill of forex ini ya, di dalam forex first class. Jadi yang pertama teman-teman harus jadi seorang analis. Yang kedua, teman-teman harus punya skill seorang order taker. Nah, dua hal ini adalah skill yang berbeda yang digunakan di waktu yang berbeda, tapi dua-duanya skillnya harus teman-teman punya. Jadi, kapan waktu teman-teman jadi analis adalah ketika teman-teman membuka TradingView, gitu ya. TradingView, teman-teman buka, terus teman-teman lihat, oke, di sana teman-teman punya sebuah platform untuk menganalisa, mencari area-area, membaca tren, membuka auto climate, gitu ya, melihat seberapa jauh tren akan bergerak, terus membuat garis dan seterusnya itu di dalam TradingView ya, dikotakin, ditandain semuanya. Dan teman-teman juga sudah membahas tentang buffer zone sebagai tambahan area toleransi stop loss atau tambahan ruang gerak buat stop loss. Nah, setelah itu baru nanti punya skill jadi order taker. Order taker tuh ngapain? Tidak boleh menganalisa lagi karena ada analisa yang sudah matang yang kita pindahkan ke dalam MetaTrader 4 atau MT4 di mana teman-teman sudah punya akses harusnya sekarang ya, baik itu real ataupun demo account. Nah, tadi sudah direcord sama Mas Rifki untuk cara mudah teman-teman bisa memindahkan atau memasang pending order mulai dari TradingView atau dari website NFC, ada ide trading misalnya, dipindahin ke dalam Trading 4, kok Trading 4? MetaTrader 4 ya, MT4, teman-teman semua. Jadi kurang lebih videonya nanti teman-teman bisa akses dalam 24 jam ke depan lah kurang lebih ya. Mudah-mudahan malam ini bisa, paling lambat besok. Udah masuk dapur rekaman, lagi di proses editing ya. Nah, sampai di sini saya harapkan teman-teman sudah bisa mengerjakan PR-nya ya. Saya sebenarnya nggak nyaman ngomongin homework, home fun lah ya. Jadi mengerjakan sesuatu yang menyenangkan di rumah, bukan pekerjaan rumah ya, tapi karena udah ngomongin work from home, learn from home, sekarang kita senang-senang dari rumah, disebutnya home fun gitu aja lah ya, yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Forex First Class Day 9. Widih. Nah, ini nih yang Mas Rifki kerjain. Nusantara Efek Community-nya bisa muter-muter. Jadi ini video ternyata, bukan foto atau PNG ya. Ini animasi yang dibikin sama timnya Mas Iwan, timnya medianya NFC. NFC-nya bolak-balik. Keren juga, lumayan lah bisa jadi slide ya. Thank you Mas Rifki. Alright. Nah, saya review sedikit teman-teman. Kemarin di D8 kita sempat ngomongin tentang bracket order, tapi yang menggunakan buffer zone. Sekarang saya akan kasih rumus bakunya buat teman-teman semua. Mungkin beberapa teman-teman saya lihat sudah ada yang sudah download ya dari member area. Itu teman-teman boleh manfaatkan untuk slide setelah yang ini nanti saya bahas ya. Jadi saya review sedikit. Di D8 kemarin kita ngomongin nih, kalau buy itu kalau kita menggunakan kalau buy di sini, maka target profitnya di atas, entry-nya menggunakan buy limit plus spread. Boleh tanpa spread, boleh tambahan spread, tapi kalau bisa entry-nya plus spread. Tapi saya jarang, saya tetap selalu menggunakan buy area karena saya lebih konservatif kalau misalnya mau entry. Tapi kalau stop loss saya sangat-sangat agresif, saya sangat-sangat strict sama peraturannya. Perlu teman-teman gunakan buffer zone ya untuk buy. Nah, bedanya sama sell kan di atas harga ya, teman-teman itu SL-nya itu ditambah dengan buffer zone plus spread. Nah, bedanya sama stop loss-nya buy tadi apa? Kalau buy, kalau misalnya di bawah H4, dia cuma ditambah 5 pips ya dari garis SL yang seharusnya. Tapi kalau stop loss di atas ditambahkan 7 karena perlu tambahkan 5 plus tambahan 2 sebagai spread rata-rata. Gitu ya. Entry-nya sell limit ya, nggak boleh instant execution di awal, nanti dulu, belum sampai sana belajarnya. Yang kedua, kalau target profitnya di bawahnya untuk sell, itu tambahkan spread gitu ya, dan sifatnya sebagai buy limit. Jadi ini harga jual kita, take profitnya adalah buyback dari apa yang kita jual tadi.
gitu ya. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Ini teman-teman sebaiknya screenshot atau print atau pelototin 20 detik sampai perih matanya juga boleh ya. Teman-teman perlu hafalkan ini. Ini adalah rule sederhana tapi akan jadi baku sepanjang karir trading teman-teman semua. Yang pertama, ini adalah rule buffer zone ya. Oke, yang pertama untuk stop loss buy, kalau teman-teman gunakan time frame di bawah H4, time frame berapapun, H1, H2, H3, atau misalnya M30, atau misalnya M15, atau M5, atau M1 gitu ya, M10 sama aja semua, teman-teman tambahkan 5 pips di bawah, artinya minuskan 5 lagi. Jadi kalau misalnya buy, ini SL, kurangin 5 lagi dari harga yang seharusnya, 5 pips ya. Itu kalau misalnya stop loss buy. Tapi kalau misalnya time frame analisanya teman-teman itu actionnya di H4 atau lebih dari H4, teman-teman gunakan 10% daily ATR. Ya, jadi mau di H4, mau di H8, di H12, di daily, dimanapun, teman-teman tambahkan 10% untuk dari daily ATR untuk tambahan wiggle roomnya atau ruang geraknya ya, atau buffer zone-nya. Sell gimana? Kebalikannya, tapi tambah 2 kalau stop loss-nya sell. Karena harus ditambahkan ruang gerak tambahan untuk spread. Takutnya teman-teman masih menggunakan akun yang tidak zero spread ya, akun demo misalnya, atau akun premium misalnya, atau akun mikro. Di Hot Forex itu teman-teman menggunakan tambahan 2 pips, tapi ini dijadikan rule baku aja kok, karena walaupun pakai zero spread, saya tetap tambahkan 7 pips juga untuk stop loss sell-nya. Contoh misalnya, kalau di bawah time frame H4, stop loss-nya di sini. Ini OP-nya nih ya, harga masih di bawah nih. Kita harapkan kalau masuk ke area kita mantul ke bawah. Ini stop loss-nya di atas, teman-teman tambahkan 7 pips dari harga yang seharusnya kalau di bawah H4. Tapi kalau time frame-nya H4 atau lebih besar dari H4, teman-teman boleh gunakan 10% daily ATR. Ditambahin ya. Kalau buy tadi dikurangin 5 lagi, jadi biar lebih ke bawah. Kalau stop loss-nya sell, ditambahin supaya lebih ke atas. Gitu ya. Nah, untuk pending ordernya, untuk harga entry-nya itu sendiri, kalau buy, itu harga yang seharusnya ditambahin 2 pips kalau mau agresif. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang tetap harga yang seharusnya. Boleh, monggo. Tapi apapun yang teman-teman putuskan, teman-teman tahu konsekuensinya. Kalau misalnya buy-nya tidak ditambah 2 pips, bisa jadi nggak kena buy-nya. Terus harganya mantul. Tapi kalau teman tambahin 2 pips, itu resikonya adalah areanya jadi sedikit lebih lebar. Otomatis TP1-nya jadi nambah jauh 2 pips, TP2 nambah jauh 4 pips, TP3-nya nambah jauh 6 pips gitu ya. Jadi lebih jauh profit yang akan didapat. Lebih susah untuk harga mencapai ke sana. Tapi kalau dikerjakan dengan jangka panjang, teman-teman akan punya kesimpulan sendiri pada akhirnya. Ya, saran saya, apapun yang teman-teman putuskan, tidak ada yang salah atau benar. Sekali lagi, selama teman-teman menghasilkan uang, tidak ada salah atau benar. Gitu ya. Yang penting bisa dibikin konsisten dan harus konsisten. Jangan baru 3 transaksi, wah ini kayaknya harus diganti rule-nya. Jangan. Paling enggak 30-50 transaksi baru teman-teman ambil kesimpulan. Oke, sepertinya ini harus diperbaiki. Gitu. Atau nggak usah diperbaiki karena sudah profit, tinggal digedein aja resikonya. Tadinya 1% jadi 2% misalnya per transaksinya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, kita akan mengulang outline apa yang teman-teman harus lakukan setiap hari, karena ini akan teman-teman lakukan setiap hari. Jadi saya ulang-ulangi lagi supaya teman-teman makin masuk ke dalam otak gitu ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman baru pertama kali buka laptop atau baru pertama kali trader mode on gitu ya, buka handphone atau buka laptop. Yang pertama buka news, setelah itu buka RSW, setelah itu buka auto climate, setelah itu kalau mau melihat peluang-peluang yang ada di dalam Nusantara Efek Community, silahkan buka webnya NFC. That's it. Yang terakhir selamat trading. Jadi saya bahas dulu sedikit. Nah, buka news, teman-teman ingat ya saya review. Tujuannya apa? Buka Forex Factory. Tujuannya adalah melihat apakah ada news yang high impact hari ini atau minggu ini supaya teman-teman aware. Jangan setiap hari buka terus-menerus juga boleh. Itu lebih baik. Itu yang biasa dilakukan sama tim NFC. Biasanya dicatat nih, oke, sekarang masih hari Senin. Kita lihat newsnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada pair-pair yang berpengaruh high impact gitu ya, yang merah-merah, yang merah itu. Tandain hari Kamis jam sekian. Currency misalnya AUD gitu. Terus hari Rabunya ada lagi misalnya jam sekian, pairnya CAD. Nah, nanti teman-teman tahu jadinya ketika nanti sudah hari H-nya, di jam tertentu teman-teman cancel kalau ada pending order yang berkaitan dengan currency tersebut, kurang lebih gitu ya. Itu handling untuk news. Nah, selanjutnya buka RSW.
Ya, pasang ke MT4 teman-teman semua, terus teman-teman lihat ada 9 mata uang yang bisa diatur untuk mendapatkan untuk mendapatkan tren yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi teman-teman tidak membuang waktu menganalisa cross pair yang 7, menganalisa major pair yang 7, sorry ya, atau cross pair yang sampai 28 misalnya atau 30, atau keseluruhan pair yang sampai sampai exotic pair juga dianalisa tuh ada 120 something seluruh pair. Jadi buang waktu. Teman-teman bisa melihat apa yang paling kuat dulu trennya. Karena sekali lagi kita nggak akan trading di sideway area. Itu duit mati ya. Oke, setelah itu teman-teman sudah tahu ya cara pasanginnya. Dan jangan kebalik. Tadi ada masih beberapa family NFC yang kebalik ya. Kayak misalnya nih, di chart daily misalnya nih, di relative strength and weakness yang di screenshot ini contoh ya. Di D1, AUD, NZD, CAD merah. Terus USD, JPY, CHF ini kan hijau. Kalau teman-teman pasangkan yang paling kuat dengan yang paling lemah, berarti kan AUD, CHF. Ya, ada lagi NZD, JPY. Nah, ini pasangannya pasnya seperti itu. Karena dia merah NZD-nya, dipasangkan dengan JPY misalnya, berarti dia NZD, JPY. Berarti cari sell di NZD, JPY. Nah, teman-teman jangan dibalik, karena TradingView juga mungkin bisa memberikan teman-teman tampilan JPY, NZD. Tapi itu nggak ada di Forex. Ya, jadi nggak ada di MT4 teman-teman semua, nanti nggak ketemu JPY NZD. Adanya NZD JPY. Sell NZD JPY. Jangan cari buy di JPY NZD ya. Di TradingView udah nganalisa, begitu dipindahin ke MT4, nggak bisa. Jadi teman-teman perlu juga menghafalkan strukturnya. Biasanya kalau udah biasa ya, itu cuma beberapa kali kok. Habis itu teman-teman akan paham. Ya. Lanjut, setelah itu teman-teman lagi lihat auto climate berdasarkan apa yang sudah teman-teman filter dari RSW tadi. Jadi 9 pair tadi dilihat. Kalau teman-teman mau tradingnya di H1, lihat auto climate-nya di daily nih. Teman-teman lihat USD JPY misalnya ya. Di sini climate-nya down, confirm down ya. Teman-teman lihat di bawahnya ini kelihatan current-nya ada 2, terus STD down-nya ini 4,86 atau kita bulatkan jadi 5. Jadi dalam 5 hari biasanya dia down, dan sekarang baru hari kedua untuk down. Artinya ada kebiasaan mungkin meneruskan tren sampai dengan 3 hari ke depan. Which is good buat teman-teman semua, karena dia confirm down climate dan current-nya lebih rendah dari STD-nya. Ya, nih perhatikan lagi yang di bawah nih, angka-angka yang ada di bawah ini. Di bawah pojok ini ya, STD untuk panah yang ke bawah itu 4,86, current-nya baru 2. Jadi memang masih valid ya buat teman-teman bisa follow trade ini. Baru nanti teman-teman turun ke time frame analisa. Nah, ini time frame climate. Jadi bedakan. Waktu teman-teman melihat RSW itu adalah time frame analisa. Teman-teman melihat H1 di sana berarti. Nah, kalau misalnya H1-nya ternyata USD JPY ini sell, maka teman-teman lihat auto climate-nya di D1 gitu. Jadi lihat climate di D1, ngelihat action time frame-nya di H1. Oke? Clear ya? Nah, setelah dapat plan-nya, baru teman-teman pasang nih ke MT4 teman-teman semua. Sekali lagi, saya nggak akan jelasin panjang karena butuh proses banyak ya untuk dapetin sebuah area sampai bisa akhirnya dimasukin ke dalam plan NFC VIP, terus juga ke dalam website NFC gitu ya. Terus teman-teman juga diskusi itu dari mana segala macam. Nanti setelah semuanya selesai, probabilitasnya terukur, scoringnya selesai gitu ya. Rentetan kejadiannya selesai sampai jadi sebuah plan, baru nanti teman-teman pindahkan ini ke dalam MT4. Nah, untuk sementara teman-teman yang awal, teman-teman tinggal lihat aja idea trading yang ada di dalam web NFC. Teman-teman lihat di NFC publik ataupun di NFC VIP. Buat teman-teman yang sudah ada di dalam VIP Plus ya, di Tribelio, teman-teman silahkan bertanya kalau ada yang nggak ngerti, dan jangan malu gitu. Walaupun ramai banget di sana diskusinya, teman-teman tidak perlu sungkan nanya, aduh nanti pertanyaan saya takutnya receh, ada yang takutnya kayak gitu. Saya nggak mau, teman-teman tanya aja nggak apa-apa kok. Karena malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Walaupun nggak jalan-jalan sekarang, di rumah aja. Oke, jadi ini keseharian trading yang akan kita lakukan setiap hari buat teman-teman semua ya. Analisanya di TradingView, pasang di MT4 menggunakan Dwi Nanggara Trading Assistant atau Lot Calculator kalau teman-teman nggak punya laptop ya. Ini contoh plan yang sudah dipasang menggunakan Dwi Nanggara Trading Assistant. Jadi teman-teman bisa lihat nih, lotnya 0,43 ini nggak dihitung lagi. Ini udah Dwi Nanggara Trading Assistant yang hitung otomatis. Kita cuma masukin limit price-nya, masukin stop loss price-nya, terus take profit rasionya ini 1 ya, yang tadi dipasang terus diedit jadi 2, belum di place order, tapi ini adalah TP 1/1.
Terus risk by persennya 1, jadi dia mau meresikokan 1% dari transaksi yang ada. Di klik place order dia langsung muncul 3 garis merah dan hijau nih di bawah. Yang pertama, yang paling atas adalah garis stop loss, harganya ada di bawah. Sekarang kita pasang sell limit di sini, terus take profit di bawahnya lagi. Jadi kita berharap harga naik sedikit koreksi ke atas menyentuh sell limit kita, berubah transaksinya jadi sell, dan balik lagi menyentuh ke take profit yang kita mau. Itu yang kita harapkan, dan ini probabilitasnya bagus banget ya. Gitu. Alright, itu adalah materi day 9. Dan sekarang ada PR-nya adalah teman-teman perlu mengerjakan itu pasang pending ordernya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan di MT4-nya teman-teman semua. Nah, di sini saya mau bahas sedikit teman-teman. Yang pertama, teman-teman gunakan plan pribadi boleh, atau teman-teman boleh menggunakan plan yang ada di dalam websitenya NFC. Itu saat video ini direkam ada plan AUD CAD kalau nggak salah ya bro. Nggak ada lagi orangnya. Jadi plan AUD CAD itu adalah plan publik buat teman-teman yang publik, buat teman-teman yang VIP itu ada 2 plan yang masih aktif, ada AUD CAD juga dan USD JPY kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa plan di dalam NFC publik, NFC VIP. Ya buat teman-teman yang jadi members VIP. Nah, ketika kita bikin sebuah trading plan ya teman-teman, itu kan teman-teman punya akses untuk melihat TP1, TP2, dan TP3. Mas, mana yang saya harus ambil? Apakah saya harus tes tiga-tiganya? Ketika teman-teman nyoba pertama kali, saran saya, yes, tes tiga-tiganya. Supaya teman-teman tahu tampilannya, matanya akan terbiasa melihat jarak antar area. Jadi, sejauh apa sih area ini akan mungkin bergerak? Kalau TP2 biasanya sejauh apa dibanding dengan TP1? Kalau TP3 itu sejauh apa biasanya dibandingkan dengan SL-nya? Nah, teman-teman perlu coba pasang berkali-kali. Nah, jadi PR yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman pasang TP1, TP2, dan TP3, terus teman-teman kasih lihat history pending ordernya juga, supaya teman-teman bisa kelihatan salah atau benar gitu ya. Yang pasti lotnya boleh berbeda kalau risknya berbeda, atau kalau risknya semuanya sama, misalnya 1%, 1%, 1%, jadi total 3% ya, satu kali transaksi. Ngambil TP1, TP2, dan TP3, berarti lotnya semuanya sama. Tapi kalau teman-teman 1% di TP1 misalnya, setengah persen di TP2, setengah persen di TP3, berarti totalnya 2%. Secara otomatis, Dion Anggara Trading Assistant itu akan menghitung lot yang setengah dari yang TP1 untuk TP2 dan 3-nya. Gitu ya. Saran saya yang harus teman-teman pahamin di awal adalah hitunglah lotnya dengan benar. Karena buat teman-teman semua, penting banget untuk bisa menggunakan lot dengan bijak. Karena kalau teman-teman ikutin pelatihan-pelatihan di luar sana, banyak banget instruktur atau mentor atau institusi yang ngajarin trading dengan cara-cara yang tidak sehat, menggunakan lot yang terlalu besar menurut saya, 10% per transaksi atau full lot gitu ya. Satu transaksi menghabiskan seluruh margin yang ada. Itu sangat-sangat tidak sehat buat saya teman-teman. Making money, yes mungkin making money buat beberapa orang. Tapi apakah bisa konsisten? Jawabannya no. No, big no. Tidak akan bisa konsisten. Kalau ada yang bisa konsisten, nggak akan 95% orang loss di trading forex teman-teman. Saya harap teman-teman lulus dari sini, teman-teman jadi salah satu dari 5%-nya dari orang-orang yang making money kayak teman-teman yang sekarang sudah jadi senior di dalam NFC gitu ya. Mereka semua making money, profit, setiap hari laporan ke saya, thank you Mas Fadli segala macam, ngasih reportnya, ngasih history tradingnya gitu ya, ngasih ini gimana mas, kita diskusi bareng di dalam grup workshop, di dalam grup VIP juga. Itu saya harapkan teman-teman semua bisa jadi bagian dari itu ya. Karena apa? Karena di luaran sana 96, sekian persen itu trader pemula loss di bulan pertama, dan MC sebelum 3 bulan pertamanya. Jadi kehabisan seluruh modalnya sebelum 3 bulan pertama. Karena apa? Karena nggak pernah melalui kelas FFC seperti ini gitu. Jadi nggak pernah ngitung money management yang benar. Dalam hal ini money management adalah hitung lot dengan benar gitu, menggunakan Dion Anggara Trading Assistant atau lot kalkulator, supaya teman-teman semuanya bisa paham. Oh iya, berarti saya harus menggunakan risk yang sesuai dengan apa yang saya yakini benar gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk materi day ke-9. Sekarang kita akan mulai tanya jawab ya. PR saya adalah saya akan kasih ke teman-teman semua nanti di member area bagaimana cara memasang video, bagaimana cara memasang trading plan atau pending order menggunakan Dion Anggara Trading Assistant melalui laptop, dan akan bisa diakses kalau misalnya teman-teman belum bisa analisa sendiri, dapetin plannya dari website NSC juga boleh. Oke teman-teman, thank you. Wih, udah ada yang curi start beberapa pertanyaan.
Ada yang tepuk tangan. Ada apa ya? Kok pada senang baru join ketinggalan info? Tadi yang telat join tadi di awal kita ngebahas materi yang saya pelajarin di Online Trading Academy ya. Saya screenshot Mas, plus wajah gantengnya Mas Fadli. Siap, mantap ini Mas rumusnya. Yes, thank you Mas. Yang baru gabung tadi bisa lihat rekamannya nanti di depan ya. Mas kalau lihat auto climate bukan yang terakhir sebelah kanan kan, tapi satu dot sebelumnya, benar nggak ya? No, no, no. Itu sudah dirumuskan. Dot terakhir adalah dot yang menilai candle selama 14 candle ke belakang. Jadi candle terakhir, candle kedua dari terakhir, dan seterusnya itu dibikin rata-rata teman-teman. Jadi nggak, itu yang kita lihat adalah dot yang paling terakhir ya, bukan dot kedua dari terakhir. Kalau candle, close candlenya iya betul, ngelihat candle yang kedua dari terakhir. Tapi kalau auto climate ngelihat dot yang paling terakhir ya. Mas, ketika order kita tersentuh pada saat dead zone, apakah berpengaruh? Enggak. Itu good profit juga buat teman-teman semua. Analisanya yang jangan di saat dead zone. Karena teman-teman nggak akan melihat imbalance yang cukup baik. Imbalance itu maksudnya gini. Kalau teman-teman ngelihat buy area, itu harus ada satu candle yang menunjukkan strong imbalance atau meninggalkan area cukup kencang. Ya, candle Marubozu contohnya misalnya. Nah, ini nggak akan terjadi di dead zone. Nggak akan terjadi di dead zone saat area itu tercipta. Jadi saat kita analisa, jadi sangat tidak disarankan teman-teman menganalisa di dead zone time area ya. Tapi kalau misalnya kepanggilnya kapanpun bebas, ya. Lanjut, saat membuat Fibonacci retracement itu bagian menentukan jarak lebar antara posisi entry, TP1, TP2, dan TP3. Ini udah saya bahas kemarin ya, teman-teman lihat lagi nih Mas Hari Saksana ya. Jadi gunakan Fibonacci retracement, tarik aja dulu garisnya. Setelah itu diklik 2 kali di garis tersebut. Nanti ada di bagian style, teman-teman checklistnya dihilangin semua. Terus bikin checklist 5 yang paling atas boleh, angkanya diganti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 0 itu buat SL, 1 buat entry, 2, 3, 4 itu untuk TP 1, 2, dan 3. Mas Fadli ganteng? Cia. Bisa tolong jelasin, ini kok yang ngomong ganteng dari tadi cowok semua, agak sedih saya. Mas Fadli ganteng, bisa tolong jelasin penggunaan ATR apabila ATR-nya 0,0072 atau 0,00862, bagaimana cara hitungnya? Cara hitung mungkin ya, cara salah ketik dia. Oke. Kalau kok 0,0072 itu berarti sangat kecil, cuma 7 pips ya. Mungkin teman-teman salah time frame. Harus di daily ngelihatnya ya, daily ATR. Sekali lagi sering saya sebut daily ATR. Ya, ATR itu ya. Jadi ngelihatnya di time frame daily kalau mau ngeliat ATR. Nah, cara hitungnya sama, teman-teman menghitung jumlah pipsnya, minimal 50 pips. Dan teman-teman ambil 10% dari existing areanya. Jadi kalau misalnya 0,00862 nih ya, teman-teman lihat ya pertanyaannya dari Mas Hendra supaya sama-sama belajar. 0,00862 ini berarti 86,2 pips. Ini daily ATR di suatu pair ya. Berarti teman-teman ambilnya 8,62 pips. Itu yang ditambahkan sebagai tambahan buffer zone kalau ngambil analisa di H4 atau lebih. Sesimpel itu cara hitungnya. Jadi ambil 10% atau dibulatkan ke atas. Nah, jadi 9 pips. Selalu bulatkan ke atas, walaupun 8,1, 8,2 bulatkan ke atas selalu. Karena kita mau ruang geraknya lebih dari yang seharusnya, bukan kurang. Ya. Jadi misalnya dalam kasus ini 862, berarti ini 86,2 pips. Ambil 10%-nya berarti 8,62. Dibulatkan jadi 9 pips. Ya. Jadi kalau misalnya buy, berarti buy area-nya tambahkan 9 pips. Kalau sell, berarti sell area-nya tambahkan 9 pips stop loss-nya. Lanjut ya. Mas Andi Sultan, Mas plan di NFC itu sudah pakai buffer zone ya? Jadi tinggal input aja di MT4. Yes, itu udah mateng, udah pakai buffer zone. USD 2 hari ke depan banyak merah-merah Mas. Iya, itu nanti kita handling ya. Jadi thank you diingatkan. Time frame D1 lihat climate-nya di TF berapa Mas? Kalau time frame D1, wow. Kalau teman-teman analisnya di time frame D1 itu lihat climate-nya itu bisa di monthly gitu ya. Jadi jauh. Ini jarang banget dan saya tidak sarankan teman-teman hari ini dalam keadaan market yang seperti sekarang itu menganalisa di time frame D1 karena areanya akan terlalu lebar kecuali teman-teman punya balance di atas $10.000. It's okay, good, nggak apa-apa. Saya juga pakai time frame D1 kok kadang-kadang, tapi jarang banget. Nah, tapi buat teman-teman yang pemula itu kan nggak mungkin iseng naruh $10.000 di akunnya kan, kecuali teman-teman sudah sangat percaya diri. Nah, saran saya analisanya time frame-nya H1 aja atau H4 paling gede.
Kenapa? Karena hari ini gonjang-ganjing dunia forex terutama yang berpengaruh dari sisi oil ya, kemarin sempat harga oil drop banget sampai minus bahkan. Itu berpengaruh sama trading forex yang take profitnya terlalu jauh atau jangka panjang. Jadi sebaiknya kita ngambil target profit yang lebih kecil di time frame yang lebih kecil. Contohnya di H1 atau M15. Itu saya sangat-sangat menyarankan hari ini ya. Mas Fadli ajarin dong cara narik garis. Misalnya kita ada slide plan sell tapi OP-nya berada di garis proximal. Tapi posisi OP ada di tengah-tengah bahkan di bawah sell area. Untuk menentukan garis SL-nya gimana ya Mas? Kalau misalnya dirimu OP-nya ini di bawah sell area, ya berarti dirimu sell now dong. Kalau pakai pending order kan harusnya tepat di garis proximal nanti transaksinya ya, posisi OP-nya. Kalau misalnya pakai pending order itu nggak akan jadi di bawah proximal. Jadi plan sell-nya OP-nya persis di garis proximal harusnya. Mungkin posisi harganya ada di tengah-tengah atau bahkan di bawah sell area ya, biarin aja sampai ketemu, sampai nyentuh sampai nyentuh OP-nya gitu ya. SL-nya ya sesuai lebar areanya, tambahkan buffer zone gitu ya. Mas gimana menghitung ATR? Buka daily ATR ya. Jadi buka time frame daily atau D1, 1D juga kalau di TradingView ya. Masuk ke indikator, lihat average true range namanya. Itu ATR. Diklik aja nanti muncul kok. Kelihatan 0,00 sekian 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 itu ATR-nya. Nah, dihitung berdasarkan jumlah menghitung pips ya teman-teman ya, bukan poin. Jadi kalau misalnya 5 poin di belakang koma, ambil poin keempat sebagai pips ya. Lihat lagi pelajaran kita hari pertama, hari kedua ya. Malam Mas, misal kita ada plan GBP JPY, lalu kita cancel setelah ada news. Berapa lama setelah news kita bisa pasang kembali? 1 jam. Good question. Jadi sejam sebelum news kita cancel, sejam setelah news kita lihat lagi. Kalau areanya masih valid, pasang lagi. Apakah RSW selalu searah dengan auto climate, Mas Fadli? Biasanya selalu, 90% itu selalu. Tapi ada juga sih kemungkinan RSW terbalik dengan auto climate, tapi sangat-sangat jarang. Gitu ya. Itu teman-teman perlu zoom in atau zoom out tuh. Nah ini nih, sisi entrepreneurnya harus bekerja. Jadi teman-teman baru akan ketemu ini kalau teman-teman sudah praktek, teman-teman akan ketemu contoh kasus nih. Ini kasus seperti ini jarang terjadi tapi ada. Nah, terus gimana? Ya kita sebagai entrepreneur boleh mengambil keputusan. Teman-teman mau ambil area apa? Teman-teman mau ambil area yang langsung boleh, atau teman-teman juga mau lebih konservatif, cari aman tuh juga boleh. Gitu ya. Mas, SL di time frame H4 10% daily ATR. ATR-nya angkanya dari mana ya? Tadi ya udah saya jawab ya. Dari daily ATR. Mas, berapa hari berlaku video siaran ulangnya? Selamanya. Ini nanya berapa hari terus saya batalin nih. Sampai seminggu ke depan aja lah. Untuk batch 1 aman ya. Jadi teman-teman boleh akses seterusnya ya. Nanti untuk batch selanjutnya saya belum pertimbangkan lagi, tapi ini teman-teman boleh milikin. Nanti paling yang akan dibubarkan adalah grup WhatsApp-nya aja. Itu nanti setelah graduation kita akan diskusi maksimal 1-2 minggu. Setelah itu teman-teman akan masuk ke dalam grup besar nanti ya, grup alumni. Oke. Mas Fadli, kalau untuk mencari buy area dan sell area yang kemarin Mas tarik-tarik garis itu, apakah nanti kita pakai auto UFO Mas? Auto UFO dipakai untuk pemula menganalisa dengan lebih cepat dan mudah. Untuk pro trader juga sebenarnya juga banyak yang pakai auto UFO untuk mempercepat proses. Karena kalau tanpa auto UFO teman-teman perlu menghitung banyak hal. Makanya saya susah kalau ditanya gimana cara menentukan buy area. Itu panjang, nggak bisa. Saya aja butuh 8 hari belajarnya ya ikut OTA. Kalau ikut trainingnya Mas Angga tuh 30 hari tuh, itu gimana membangun buy area dan sell area. Jadi nggak bisa dijadiin bagian dari kurikulumnya FFC. Tapi teman-teman bisa lulus dari sini untuk mendapatkan cara trading yang sehat dulu itu ya, minimal. ATR minimal 50 pips di TF daily, setelah itu ambil 10% di TF H4 ke atas ya. Yes, good. Kalau analisanya TF H4 ke atas ya, ambil 10%-nya. Kalau di bawah H4 ke atas, pakai rumus yang tadi ya, ada di slide ya. Mas, ruang untuk gerak kenapa bisa 10% daily ATR? Ini maksudnya untuk H4 atau ke atas kan ya? Pertanyaannya Mas Denis. Kenapa bisa? Karena gini, untuk area H4 ke atas, itu areanya biasanya cukup lebar. Apalagi teman-teman analisa di daily ya, areanya bisa 100 pips gitu. Jarak antara OP sampai ke stop loss-nya. Kalau kita cuma nambahin 5 atau 7 pips ya, teman-teman akan kekurangan ruang gerak. Tapi yang cukup adil adalah menggunakan harga rata-rata sejauh apa rentang tinggi sampai rendahnya sebuah
currency pair. Nah, ini beda-beda. Ada yang dari ujung ke ujung rata-ratanya cuma segini. Ada yang dari ujung ke ujung rata-ratanya segini, lebar gitu ya. Ada yang cuma segini misalnya seperti itu. Setiap pair beda-beda. Makanya ketika kita menganalisa pair tertentu, dia harus menggunakan ATR yang dia punya di daily time frame. Gitu. Itu aja sih alasannya ya. Alasan selanjutnya mentor saya ngajarin itu. Ya udah itu aja lah. Dan dia profit, jadi ikutin. Mas, cara mengatakan bahwa plan masih valid atau tidak itu bagaimana? Ya tadi, kalau misalnya auto climate-nya masih current-nya cukup, itu tetap dipakai. Kalau lebih, itu mengurangi scoring, tapi tetap boleh dipakai kalau strong gitu ya, movement-nya. Tapi kalau misalnya ada news atau sudah berubah climate-nya, atau misalnya sudah nyebrang EMA 200, misalnya berganti trendnya, itu biasanya saya cancel. Mas, nanti nggak ada ujian buat lulus sebelum graduation kan? Nggak ada ujian kok. Ini sebenarnya PR juga buat teman-teman. Kadang-kadang saya mikir terlalu banyak sih. Jadi nggak apa-apa lah ya. Dan ada beberapa trader yang juga sudah aktif trading nggak ngerjain PR. Saya pikir tidak masalah buat teman-teman semua kalau sudah ngerti ya. Yang masalah adalah teman-teman tidak ngerti dan teman-teman diem aja nggak nanya, itu masalah. Ya. Mas, auto climate current kalau sudah lewat STD up atau down-nya lanjut trading atau nggak ambil posisi? Kalau waktu menganalisa itu nggak ambil posisi. Tapi kalau sudah dianalisa itu dibiarkan saja sampai tren di EMA 200-nya berubah. Oke, simpel ya. Atau ada news high impact itu juga di cancel. Mas, trading plan NFC publik GBP USD apakah masih valid? Seingat saya sudah tidak valid, Mas. Sudah bekerja dia. Kita punya plan buy area atau sell area, tapi kenapa pending ordernya selalu di proximal, Mas? Gini, kalau teman-teman menggunakan proximal dan distal area, distal itu adalah garis stop loss kan, dan harga stop loss yang kita ambil ditambahkan buffer zone dari distal price. Tapi kalau proximal itu tidak baku sebenarnya. Cuman buat teman-teman di awal, ambillah selalu proximal aja. Karena teman-teman perlu konsistensi dulu di awal. Baru nanti entrepreneurnya bekerja ya. Gaya entrepreneurnya itu nanti punya masing-masing. Tapi kalau teman-teman hari ini masih bulan pertama trading forex, tahun pertama trading forex bahkan ya, masih setahun pertama pun saran saya tetap ambil proximal pending ordernya. Supaya agresivitasnya dapat dan konsistensinya terjaga. Kalau teman-teman kadang di proximal, kadang-kadang di tengah-tengah area ngambilnya, nanti teman-teman nggak bisa ngukur untuk di-review. Selama 30 transaksi misalnya sudah berjalan, teman-teman nggak bisa menganalisa. Karena beda-beda tuh, nggak kehilangan konsistensi. Yang penting di awal teman-teman miliki adalah konsistensi. Itu dulu, konsisten loss nggak apa-apa. Daripada teman-teman nggak tahu kenapa bisa loss. Kalau konsisten loss, teman-teman akan tahu dengan mudah kenapa loss-nya. Tapi kalau diganti-ganti, teman-teman nggak bisa dapetin alasan kenapa loss gitu ya. Kalau konsisten profit, ya selamat, tinggal dilanjutkan kan gitu aja, simpel. Kalau konsisten loss, teman-teman tahu kenapa alasannya dan alasannya bisa kita hilangkan untuk transaksi berikutnya. Itu yang teman-teman butuhkan ya. Mas, EMA 200 dilihat di time frame berapa? Di time frame actionnya ya, bukan time frame auto climate. Jadi teman-teman di time frame action, misalnya teman-teman time frame actionnya di H1 misalnya ya tadi ya, time frame auto climate-nya di daily, EMA 200-nya ngelihatnya di dalam H1. Oke. Mas, saya belajar day trader. EMA berapa seharusnya yang saya pakai pada TFD1 dan TFH1? Di D1, teman-teman gunakan auto climate, tidak perlu ada EMA. Di time frame H1 untuk day trader, teman-teman pakai EMA 200 untuk memfilter trend. Kalau lebih dari di atas 200, itu teman-teman jadi buyer. Kalau di bawah 200, teman-teman jadi seller, cari sell. Di antara harga bergerak sekarang sampai dengan EMA 200. Nah, kadang-kadang ada kendala, EMA 200-nya ini deket close candle-nya ya, belum ditinggalkan terlalu jauh sama harga. Nah, itu sebaiknya tidak trading di area seperti itu. Jam 7.50, oke ya. 2-3 menit lagi lah ya kita diskusi ya, teman-teman. Lebar buy area atau sell area minimal berapa pips, Mas? Nggak ada minimalnya, Mas. Kalau teman-teman trading di time frame rendah seperti M15 misalnya, kadang-kadang lebar areanya cuma 10 pips. Tetap ditambah 7, ya tetap ditambah 7 SL-nya, jadi 17 areanya. Nggak apa-apa. Atau misalnya di H1 biasanya dapat area 30 pips, kurang lebih gitu. Tetap tambah 7 SL-nya sell, tambah 5 misalnya SL-nya buy. Jadi lebar areanya itu tidak ada minimalnya, teman-teman. Lihat base areanya. Kalau misalnya area buy-nya atau area sell-nya itu lebarnya segini, ambil segini, tambahin buffer zone. Gitu ya.
Apa cirinya imbalance buat nentuin area? Seberapa besar biasanya? Imbalance-nya simple, teman-teman. Teman-teman hanya perlu cari candle Marubozu pertama. Candle Marubozu itu candle hampir penuh ya, candle panjang banget, baik itu naik ataupun turun. Nah, itu adalah strong imbalance. Teman-teman lihat asalnya sebelum candle itu meninggalkan sesuatu. Itu adalah jejak pertama institusi buy atau sell. Nah, teman-teman berharap ada order-order pending besar dari institusi yang belum keisi di sana, atau kita sebut sebagai unfilled order atau UFO. Nah, dari situ asal UFO berasal ya katanya. Jadi strong imbalance-nya dicari dari sana, areanya diukur berdasarkan candle kecil-kecil yang ditotal dari ujung ke ujung ekornya sebelum ninggalin area. Sesimpel itu kok sebetulnya. Tinggal teman-teman perlu membiasakan mata aja, ada area yang jelek, ada yang bagus. Nah, kalau itu panjang ceritanya. Teman-teman perlu contoh kasus yang sangat banyak. Apa ciri-cirinya imbalance online tadi sudah? Sudah ya. Jelasin lagi dong EMA 200 pakai trading view. Boleh. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya share screen trading view-nya. Salah. Ini dia. GBP USD share. Nah, ini contoh plan GBP USD. Nah, yang ini aja deh, yang H1 ya. Nih, teman-teman masukin dari sini ya, teman-teman. Teman-teman udah bisa lihat layarnya ya. Nih, kalau saya liatin di sini, nah ini chartnya, ini chart GBP USD H1. Nah, kalau teman-teman lihat EMA 200-nya, kita masukin dulu. Ada moving average exponential. Nah, ini dia. Saya udah bikin favorit. Ini udah muncul ya garis EMA-nya yang oranye ini. Kita klik 2 kali. Teman-teman ganti lengthnya jadi 200 ya. Saya harap teman-teman sudah bisa semua. Saya kasih biar gampang hitam dan garisnya tebel deh. Oke. Nah, ini dia. Ini EMA 200 nih. Oke, jadi dari sini ke belakang, teman-teman hanya perlu melihat apakah area ada di sekitaran EMA 200. Nih, ketika dia di atas EMA 200 ya, seperti area di sekitar sini, ini cari buy teman-teman. Teman-teman buy di sini, ini profit semuanya nih di atas EMA 200. Tapi ketika sedang sekitaran EMA 200, teman-teman tidak boleh trading ya. Tapi ketika teman-teman melihat, oh dia sudah strong ke bawah, ini ada sell area yang menarik di sini. Nah, ini teman-teman boleh sell di sini karena harga di bawah EMA 200, teman-teman cari sell di sini. Oke, sesimpel itu teman-teman. Ya. Alright. Jadi itu EMA 200. Oke, dan ini rule-nya sama. Teman-teman mau pakai di TradingView atau di MT4 sama aja kok. Oke, sudah jam 7.54, teman-teman. Biarkan yang mau ikut STM istirahat 5 menit ya. Setelah ini akan dibikin ngebul sama Mas Angga mereka. Jadi kita sudah cukupkan sampai hari ini, hari ke-9 untuk materi Forex First Class. Thank you teman-teman, thank you ya sudah sampai hari ke-9 masih terus aktif. Besok hari ke-10, setelah itu ada weekend, nanti teman-teman akan mendapatkan PR untuk dikerjakan di rumah yang asik lah ya untuk hari Sabtu dan Minggu dikerjain. Kita akan ketemu lagi nanti hari Senin setelah hari Jumat nanti. Sekarang teman-teman silahkan coba pasang, nanti teman-teman akan dapetin video panduannya dari Mas Rifki tentang bagaimana cara menempatkan trading plan dari mulai TradingView atau dari websitenya NFC masuk ke dalam akun MT4-nya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi besok malam jam 7 ya. Kalau teman-teman yang taraweh, nggak apa-apa, silakan taraweh, utamakan ibadah. Saya yakin teman-teman juga bisa memprioritaskan. Jangan khawatir, ada rekamannya kok. Di member area akan selalu diupload H+1. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu di besok malam. Ya, dadah.